Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kira-kira hari ini hadir semua? Coba sekretaris laporannya. Oke. Terima kasih atas laporannya. Baik, sebelum nanti kita lanjut lagi, silakan persiapkan segala sesuatunya, alat tulisnya, bukunya, silakan disiapkan ya. Nanti kita akan belajar satu materi yang masih ada keterkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kemarin masih ingat kita membahas apa? Sumber hukum Islam yang pertama. Yang pertama apa sumber hukum Islam? Al-Quran. Baik. Nah, nanti kita akan belajar materi sumber hukum Islam yang kedua, yakni hadis ya. Kita akan belajar menganalisis tentang sumber hukum Islam. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru, siswa diharapkan dapat menganalisis makna dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, ini ada satu pertanyaan, Mas. Kenapa sih perlu hadis, Mas? Kenapa kita perlu hadis, Mas? Coba, Mas, pendapatnya, Mas. Silakan. Monggo, Mas. Oke, ini contoh saja, Mas. Kenapa sih kita perlu hadis? Ini contoh saja. Dan dirikan sholat. Ini contoh, Mas. Dalam Al-Quran, contoh saja dalam surat Al-Isra ayat 78, ada satu ayat yang terjemahannya, dan dirikanlah sholat. Nah, ternyata di Quran itu, ini hanya ada perintahnya saja, Mas. Dirikanlah sholat. Lalu kemudian selama ini kita sholat ada rukuknya, ada takbirnya, ada apa lagi? Ada Fatihah itu ya. Ternyata dalam Al-Quran ini kita hanya menemukan hanya perintah. Ini contoh saja dalam hal sholat. Dalam Quran ini hanya ada perintah, Mas, tapi tidak menjelaskan bagaimana caranya, Mas. Nah, inilah kemudian Rasul bersabda dalam hadisnya, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Saat itu Nabi menjelaskan ke para sahabatnya. Nah, sahabatnya menyampaikan ke generasi berikutnya. Terus sampailah ke kita. Makanya kita sekarang jadi tahu kenapa ada rukuknya, ada sujudnya. Ini penjelasan detailnya ada dalam hadis. Makanya kita jadi tahu manfaat atau tujuan kenapa sih adanya hadis Nabi. Baik, selanjutnya setelah kita tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru sekilas tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, untuk selanjutnya adalah diskusi kelompok ya, untuk menggali lebih jauh apa sih bukti-bukti atau alasan bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Baik, silakan Anda segera mengelompok. Baik, setelah dalam posisi masing-masing, silakan sesuai kelompok masing-masing mengidentifikasi bukti-bukti dan alasan bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nanti hasil diskusi kelompoknya silakan kalian tuangkan dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Sodikin siapkan. Selama diskusi nanti Pak Sodikin mengamati bagaimana keaktifan kalian dalam diskusi. Kelompok berapa ini? Oh, 3. Ya. Ya, silakan kalian buka halaman 50 sampai 53, perhatikan. Barangkali nanti ada permasalahan-permasalahan yang masih bingung, tidak paham maksudnya, bisa
diskusikan dulu. Kalau masih mentok nanti tanya Pak Sodikin. Ada masalah? Pinter semua. Ini bagaimana kelompok ini? Siap. Ada masalah? Baik, sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Baik, yang sudah siap kelompok keberapa ini? Kelompok 2. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mengidentifikasikan hasil diskusi kami mengenai bukti-bukti dan alasan bahwa diberkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama. Pada buku halaman 53 ditemukan penjelasan bahwa Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Iya, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Maka dapat diidentifikasikan bukti atau alasan al-hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu disebabkan telah ditetapkan oleh SWT untuk menerima apa-apa yang datang dari Rasulnya. Dan yang dimaksud apa-apa yang datang dari Rasulnya, salah satunya adalah al-hadis atau sunnah yang dibawakannya. Dengan demikian, al-hadis dapat dikatakan berkedudukan sebagai sumber hukum Islam. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 mau nanggapi, Mas? Ya? Silakan, barangkali ada yang mau ditanggapi biar lebih seru. Silakan. Nomor 1 ada? Tidak ada? Baik, silakan. Bisa kembali ke tempat duduk ya. Terima kasih atas presentasi masing-masing kelompoknya. Luar biasa. Hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Anak-anakku semua setelah tadi berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, sebagai kesimpulan hari ini, bahwa hadis itu mempunyai kedudukan, yakni sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Tadi alasannya apa, Mas? Ditetapkan sebagai... Oke, baik. Selanjutnya, sebagai refleksi ya kegiatan hari ini, ada kemungkinan dari apa yang sudah Pak Sodikin sampaikan atau didiskusikan bersama, ada hal-hal materi yang sudah dipahami atau belum dipahami. Untuk itu, Pak Sodikin nanti minta kalian menuliskan 2 yang sudah dipahami atau yang belum dipahami. Kemudian nanti diserahkan ke Pak Sodikin. Tujuannya apa? Nanti dari apa-apa yang tadi kalian tulis ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk Pak Sodikin, sehingga nanti pada pembelajaran-pembelajaran yang akan datang ini bisa berjalan lebih baik lagi, gitu ya. Baik, mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua bisa tercapai. Sampai ketemu minggu depan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan minggu depan kita akan belajar sumber hukum Islam yang ketiga, yakni ijtihad. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.